Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan. Adapun tujuan saya di sini untuk mempresentasikan mata kuliah bahasa Indonesia yang berjudul Karangan Ilmiah. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian karangan ilmiah. Menurut Broto Widoyo, karya ilmiah atau yang biasa disebut dengan karangan ilmiah adalah pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sementara menurut Eko Susilo, karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang konseptual, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Karangan ilmiah adalah suatu karya dalam bidang itu pengetahuan atau skill dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Bila fakta yang disajikan berupa fakta umum yang objeknya dan dapat dibuktikan benar tidaknya serta ditulis secara ilmiah, yaitu menurut prosedur penulisan ilmiah, maka karya tulis tersebut dapat dikategorikan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematik menurut metodologi penulisan. Yang kedua, tujuan dan manfaat penulisan karangan ilmiah. Adapun tujuan dan pembuatan karangan ilmiah antara lain ialah: satu, memberi penjelasan; yang kedua, memberi komentar atau penilaian; yang ketiga, memberi saran; yang keempat, menyampaikan sanggahan; yang kelima, membuktikan hipotesa. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan. Adapun manfaat dan kegiatan penyusunan karangan ilmiah yaitu: satu, penulisan akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dan berbagai sumber. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan, mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang keenam adalah yang kelima adalah penulis dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Yang keenam, penulis memperoleh kepuasan intelektual. Masuk kita ke pembahasan ketiga, yaitu ciri-ciri karangan ilmiah. Tidak semua karangan ilmiah yang ditulis secara sistematik dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah, sebab karya ilmiah mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, objektif; yang kedua, netral; yang ketiga, sistematis; yang keempat, logis; yang kelima, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan; yang keenam, tidak pleonastik; yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Lanjut kita ke pembahasan keempat, yaitu syarat karangan ilmiah. Secara umum, penulisan karya ilmiah itu harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi ataupun khayalan penulis. Adapun syarat karangan ilmiah, yang pertama, objektivitas. Objektivitas ini berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya.
apa adanya, tidak dibuat-buat sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Yang kedua adalah pola berpikir deduktif atau induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis atau runtut dan sesuai dengan nalar. Yang ketiga, sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menurut alur. Menurut alur pemahaman yang runtut dan masalah sampai pada kesimpulan. Ya, langsung saja masuk kita ke pembahasan keempat. Ya, keempat. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan komponen. Pembahasan yang kelima ialah jenis-jenis karangan ilmiah. Adapun jenis-jenis karangan ilmiah, yaitu karangan ilmiah adalah satu, karangan ilmiah. Yang kedua, adapun jenis-jenisnya ada dua, yaitu karangan ilmiah, makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi. Karangan ilmiah atau ilmiah populer, yaitu artikel, editorial, opini, reportase. Yang ketiga, karangan non ilmiah, yaitu anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Kesimpulannya ialah berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, atau kajian pustaka, dan dalam memaparkan dan menganalisis data yang harus berdasarkan pemikiran ilmiah. Baik, cukup sekian presentasi atau makalah yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kurang paham, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.